termasuk yang saya sampaikan tadi tentang tentang kekerasan aparatur kepolisian, kemudian banyaknya cerita tentang tidak netralnya polisi dan sebagainya. Ketika itu terus berkembang dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat menilai bahwa TNI lebih netral, TNI lebih mengerti demokrasi, TNI lebih memahami tentang kebebasan dan hak memilih, dipilih dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi bagaimana? Gitu loh. Nah, saya itu sering mengikuti itu dari sosial media. Oh iya, benar ya. Dari mana? Di beberapa daerah itu sudah banyak bahkan udah sosial media katakan saya berharap TNI berikutnya menjadi mereka menjaga TPS. Kenapa? Lebih netral. Segala macam. Nah, satu sisi ini kan tidak mesra nanti antara TNI dan Polri kan. Sisi lain rakyat mulai menganggap TNI itu ketika disurvei nanti terbukti bahwa TNI dianggap lebih netral, kami berfungsi ABRI dalam bentuk yang lain. Dan kalau itu terjadi, berarti kami perjuangan 26 tahun yang lalu itu salah. Kenapa? Ternyata pemisahan TNI dan Polri itu dulu, kepolisian dan ABRI itu tidak serta-merta mampu membangun kualitas demokrasi. Dalam video tersebut, Adian Apitupulu menjelaskan soal bagaimana kondisi di lapangan yang mana terjadi kekerasan dan intimidasi oleh pihak kepolisian kepada masyarakat di dalam menentukan hak pilihnya di Pilkada 2024. Dan juga banyak cerita dari masyarakat yang menyaksikan dengan gamblang ketidaknetralan aparatur kepolisian yang seharusnya tugasnya mengamankan perhelatan pesta demokrasi, justru malah ikut-ikutan memihak kepada salah satu calon kandidat. Hal ini yang membuat Adian khawatir apabila hal tersebut terus dibiarkan dan berkembang, tidak ada sikap yang jelas dari pihak kepolisian. Dan apa yang ditakutkan Adian itu benar-benar terjadi, yaitu masyarakat akan menilai bahwasanya TNI itu lebih netral dari Polri, TNI lebih mengerti demokrasi, dan TNI lebih memahami tentang kebebasan dan hak memilih dan dipilih. Hal ini yang membuat masyarakat meminta agar dui fungsi ABRI diterapkan kembali dalam bentuk yang lain. Dan kalau hal itu benar-benar terjadi, maka menurut Adian, perjuangan selama 26 tahun akan sia-sia di dalam pemisahan TNI dan Polri karena tidak memberikan dampak yang baik bagi demokrasi. Untuk itu saya bilang stop. Ayo kita hormati keputusan MK. Semua aparatur negara yang sesuai dengan apa yang diputuskan undang-undang itu, buktikan bahwa mereka netral. Buktikan bahwa mereka tidak berpihak, tidak menggunakan kewenangannya, tidak menggunakan anggarannya, tidak menggunakan kuasanya dan sebagainya untuk cawe-cawe dalam pemilu ini. Kalau tidak, maka survei saja. Institusi mana yang paling netral? 1, 2, 3, semua rakyat bilang TNI. Berikutnya, karena TNI yang paling netral, maka dia yang paling mengerti tentang demokrasi. Berikutnya, baiknya TNI juga memimpin KPU. Baiknya balik, Rey. Tapi kalau itu terjadi dengan kehendak rakyat, silakan. Terima kasih. Maka dari itu, Adian meminta kepada aparatur kepolisian untuk stop dan mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi soal tugas yang diembannya yang sesuai dengan undang-undang untuk bersikap netral di dalam penyelenggaraan pemilu, dan buktikan bahwa kepolisian tidak berpihak, dan buktikan bahwa kepolisian tidak menggunakan kewenangannya, anggarannya, dan kuasanya untuk cawe-cawe di dalam pemilu dan pilkada 2024. Dan kalau hal tersebut tidak dibuktikan, maka jangan salahkan nanti rakyat menilai bahwa TNI itu lebih netral dari Polri, dan TNI lebih paham dan mengerti demokrasi daripada Polri. Dan hal ini yang nantinya akan membuat dui fungsi ABRI kembali diterapkan. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.